wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di channel YouTube-nya aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu. Amin. Oke, saya lagi ya aktivitas aku seperti biasa sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini tuh habis belanja gitu ya teman-teman. Maksudnya belanja harian ya. Ini seperti biasa itu belanjaannya ada satu bungkus ayam ya. Terus tadi ada satu bungkus tahu, ada tempe, sama ada 2 biji walu. Nah oke, jadi seperti ini aja teman-teman untuk belanja harian aku hari ini. Nah ini untuk ayamnya aku cuci terlebih dahulu, itu sengaja teman-teman. Jadi aku tuh milihnya yang emang bagian sayap ya. Itu emang terbilang murah aja sih ya. Jadi untuk sayapnya pokoknya setengah kilo tuh ada 4 potong ya. Jadi untuk harganya tuh setengah kilo tuh 16.000 aja. Nah jadi sebelum aku masak ini untuk ayamnya terlebih dahulu mau aku rebus dulu ya teman-teman. Ini seperti biasa aku pakai bumbu racik ayam. Dan sambil nungguin untuk ayamnya direbus, ini aku tuh mau mindahin tahunya dulu. Ini kan masih ada airnya gitu ya teman-teman di plastiknya. Jadi tadi aku buang aja. Terus ini juga aku simpen di food container. Enggak banyak juga sih, ini aku beli tahunya tuh cuman satu bungkus aja karena emang buat masak hari ini aja sih ya. Pokoknya total belanjaan aku tadi tuh hampir 50.000 ya teman-teman. Itu juga udah termasuk anak-anak jajan jajan es krim gitu. Nah, ini apa sih namanya, kalau di tempat aku sih ini walu ya teman-teman. Tapi kalau untuk di tempat teman-teman aku tuh nggak tahu namanya apaan ya. Nah ini untuk walunya aku kupas-kupasin dulu. Cuman untuk masaknya nggak tahu hari ini ataupun kapan ya, pokoknya ini aku kupas-kupasin dulu, terus nanti juga aku cuci gitu. Ini untuk satunya tuh harganya 2.000 ya teman-teman, jadi emang cukup murah aja. Pokoknya ini selain ditumis bisa juga kayak dibikin lalapan gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya lah asal kita bisa-bisa aja gitu ngolahnya atau masaknya, apapun itu pasti lebih enak gitu ya. Setelah saya dikupas, ini langsung aku cuci bersih aja ya teman-teman. Terus ini juga aku langsung potong-potongin aja, karena emang kalau nggak dipotong-potong kan nggak muat gitu ya kalau misalkan dimasukin ke food containernya. Ini tuh biasanya ya kalau misalkan aku cara masaknya tuh ditumis pakai campuran apa aja ya teman-teman. Itu bisa pakai tempe ataupun bisa pakai sama tahu juga. Pokoknya mantep gitulah ya, apalagi kan kalau ditambah sama cabai rawit. Oke, ini langsung aku cek aja ya teman-teman untuk ayamnya. Ini tadi belum terlalu belum terlalu matang gitu ya. Terus ini juga untuk walunya aku simpan aja ya di satuin gitu sama tahu. Biar enggak terlalu banyak tempat aja gitulah ya. Aku tuh emang agak males buat nyuci-nyucinya. Terus juga biar di kulkas tuh enggak sempit gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk rebus ayamnya kayaknya udah cukup ya teman-teman, udah cukup matang gitu ya. Ini rencananya sih ya untuk sayap ayamnya tuh mau dibakar aja, tapi kalau untuk urusan membakarnya nanti giliran Pak suami gitu ya. Cuman kayaknya nggak aku record deh nanti kalau pas membakarnya, jadi tahu-taunya udah mateng aja ya teman-teman. Dan ini karena tadi ada cipratan air, terus ada minyak juga, ini langsung aku lap-lapin aja untuk kompor sama mejanya. Nah ini untuk ayamnya tadi udah aku potong-potong gitu ya teman-teman. Jadi si sayapnya tuh aku bagi 2 bagian aja. Terus ini juga kan tadi sebenarnya udah dikasih udah dikasih bumbu racik. Cuman aku tuh kayaknya belum puas ya teman-teman kalau nggak dikasih garam lagi. Terus nggak dikasih bumbu penyedapnya lagi gitu. Jadi emang agak kurang sih biasanya ya. Jadi nggak terlalu gurih gitu. Jadi makanya di sini aku tambahin lagi sama bumbu yang lainnya.
Tara, dan ini udah jadi ya teman-teman. Tadi udah dibakar sama Pak suami. Dibakarnya tuh di samping rumah ya, jadi nggak aku record gitulah ya. Oke lanjut, ini sama masakanku yang lainnya. Oh iya, aku tuh lupa tadi belanja pindang ya teman-teman. Ikan pindang gitu maksudnya. Nah ini aku mau masak sayur juga, terus mau masak tempe, masak ikan pindang, sama mau numis kangkungnya juga. Tadi sih sebenarnya di belanjaan aku tuh nggak ada kangkung, nggak ada ikan pindang, sama nggak ada sayur juga ya. Cuman ini ada sisaan di kulkas, jadi langsung aku maksudnya langsung aku masak aja sekalian gitu. Nah ini untuk sayurnya, airnya nggak aku nunggu mendidih aja, langsung aku masukin gitulah ya teman-teman. Terus ini nyambi juga sambil nungguin sayurnya mendidih gitu ya airnya. Itu aku mau masak dulu untuk tempenya. Untuk masak tempe sih enggak ini ya teman-teman, enggak enggak terlalu ribet gitulah, cukup aku goreng aja seperti biasa. Ini digoreng ditaburi sama garam aja, jadi enggak aku campur sama bumbu racik karena emang kebetulan di rumah lagi enggak ada itu ya, nggak ada bumbunya atau nggak ada stok. Dan sambil nungguin sayurnya mateng sama tempenya mateng juga, ini aku mau bikin dulu untuk bumbu tumis kangkungnya. Ini aku pakai 2 siung bawang putih, ada tomat, ada bawang merah, sama ada kemiri juga. Ini langsung aku ulek-ulek aja sampai halus ya teman-teman. Terus tadi juga itu aku kasih sedikit kencur ya, biar agak harum-harum gitu teman-teman. Aku sih suka pakai sedikit kencur gitu kalau misalkan tumis kangkung. Terus ini untuk sayurnya udah mendidih ya, langsung aja aku kasih untuk bumbunya. Ini bumbunya seperti biasa aja gitu ya, yang umum-umum aja kayak bumbu kaldu royco, terus dikasih sama sedikit garam, gula pasir, dan aku kasih juga tadi lada, sedikit ladaku ya atau lada bubuk. Ini udah matang, langsung aku angkat ya teman-teman. Cuman nggak aku pindahin ke tempatnya, jadi biar nanti pas mau ngangetin lebih gampang gitu. Nah ini juga tadi untuk tempenya kan udah matang ya, jadi sisaan minyaknya langsung aku pakai aja untuk goreng ikan pindangnya. Ini ikan pindang 10.000 tuh dapet 3 ya teman-teman, jadi lumayan gitulah ya, nambah-nambah menu makan hari ini. Pokoknya kegiatan aku hari ini tuh cukup di dapur aja ya teman-teman. Jadi nyiapin masakan gitu ya maksudnya, buat nanti makan anak-anak sama pas suami. Nah ini untuk ikan pindangnya udah matang aja lah, nggak perlu lama-lama ya untuk gorengnya, langsung aja aku pindahin. Terus ini juga untuk sayurnya sengaja gitu ya teman-teman, nggak aku pindahin ke mangkok biar lebih mudah aja gitu lah nanti pas mau ngangetin. Ini yang terakhir aku tuh mau numis kangkung dulu. Ini tadi sisa goreng ikan pindang nggak aku itu ya teman-teman, jadi langsung aku pakai aja buat numis kangkung. Sama wajannya juga nggak aku ganti. Tadi minyaknya udah panas, langsung aku masukin bumbu yang tadi aku ulek tadi ya teman-teman. Terus ini juga langsung aku tambahin bumbu penyedapnya kayak kaldu ayam, terus ada sedikit garam sama gula pasir juga. Aku tuh nggak terlalu banyak pakai bumbu sih ya, kayak bumbu saus tiram gitu, karena kebetulan aku tuh emang jarang pakai. Jadi ini cuman pakai bumbu dasar-dasarnya aja. Oke, nggak perlu lama-lama, ini udah matang aja ya teman-teman. Langsung aja aku pindahin ke mangkok. Terus ini untuk wajannya nanti mau langsung aku cuci biar cucian di dapur kosong. Terus juga sekalian aku tuh mau beres-beresin dapur sisa masak tadi. Oh ya, aku tuh hampir lupa ya, ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Cuman gak terlalu pagi-pagi banget sih, ini pokoknya sekitar jam 9-an gitulah ya. Soalnya kan tadi aku tuh belanja dulu buat sayurnya. Kebetulan kan si tukang sayur yang di tokonya tuh agak jauh juga dari rumah. Terus untuk sarapan pagi-paginya banget tadi aku tuh bikin nasi goreng buat anak-anak sama pas suami juga. Jadi ini udah lumayan agak siang, maksudnya buat makan siang nanti ya gitu teman-teman.
Udah selesai masak semua, ini cucian piringnya langsung aku cuci aja ya teman-teman, biar kerjaan di dapur tuh semua selesai, terus dapur juga bisa langsung beres gitu. Oh ya, aku tuh lupa ya, belum nyapa teman-temanku semua. Ngomong-ngomong, lagi pada ngapain aja nih sambil nontonin video aku? Udah beraktivitas atau justru lagi nyantai-nyantai aja? Kalau misalkan belum beraktivitas, ayo bareng aja ya sama aku, biar aktivitasnya aku temenin sampai selesai. Oke, tadi untuk cucian piring, alhamdulillah udah beres semua ya teman-teman. Ini tinggal maksudnya tinggal diberesin aja, tinggal dilap-lapin untuk mejanya. Pokoknya aku tuh kalau habis masak nggak betah banget ya teman-teman kalau misalkan nggak langsung diberesin, baik itu cucian piringnya, terus mejanya juga, terus ini di bagian kompor juga nggak kelewat ya teman-teman. Jadi kan kalau habis masak biasanya tuh kompor kotor ya, ada cipratan minyak, terus juga kadang-kadang kan kena air gitu ya. Jadi ini langsung aku cuci aja ya teman-teman pakai sabun cuci piring biar kompornya tuh terlihat lebih mengkilap dan tentunya bersih juga. Oke teman-teman, aktivitas hari ini mungkin hanya ini aja ya yang bisa aku share, mudah-mudahan bisa menghibur. Terus yang baik-baiknya diambil, yang jelek-jeleknya dibuang aja ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat juga buat teman-teman semua. Dan mohon maaf ya apabila di awal sampai di akhir video tuh masih banyak kekurangannya. Dan buat dukung channel aku supaya lebih berkembang lagi, ini buat teman-teman yang mau bergabung atau yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya ya. Assalamualaikum.